Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 14, teksnya ayat 20 sampai 40. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 20 sampai 25. Paulus berkata akan berpikir seperti dewasa dan akan bernubuat supaya orang-orang tidak beriman dan orang baru akan sujud menyembah Allah, sebab segala rahasia yang terkantung di dalam hatinya menjadi nyata. Paragraf yang kedua, ayat 26 sampai 40. Paulus nasihat akan berbahasa roh dan akan bernubuat berlangsung dengan sopan dan teratur. Kesimpulannya, Paulus berkata akan berpikir seperti dewasa. Menurut Paulus, kalau seluruh jemaat berkumpul dan tiap-tiap orang berkata-kata bahasa roh, orang-orang yang tidak beriman pasti akan katakan bahwa mereka gila. Namun kalau jemaat-jemaat bernubuat, orang-orang tidak beriman dan orang baru akan sujud menyembah Allah, sebab segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya menjadi nyata. Dan Paulus nasihat akan berbahasa roh 2 atau 3 orang dengan seorang lain yang menafsirkannya. Kalau tidak ada orang yang dapat menafsirkan, harus berdiam diri dalam pertemuan jemaatnya. Akan bernubuat 2 atau 3 orang dengan teratur, seorang demi seorang, dan seorang lain akan menanggapi apa yang mereka katakan. Kemudian Paulus berkata akan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, dan berkata akan menerima nasihat Paulus sebagai perintah Tuhan kepada semua orang yang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan kadang memberikan nubuat dan kadang memberikan bahasa roh di atas orang percaya. Ini kadang, bukan seterusnya. Kepada orang-orang yang tergantung mereka kewajibannya juga statusnya. Kedua, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ajaran tentang manusianya, pertama, Paulus berkata akan berpikir seperti dewasa dan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kedua, menurut Paulus, kalau seluruh jemaat berkumpul dan tiap-tiap orang berkata-kata bahasa roh, orang-orang yang tidak beriman pasti akan katakan bahwa mereka gila. Namun kalau jemaat-jemaat bernubuat, orang-orang tidak beriman dan orang baru akan sujud menyembah Allah, sebab segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya menjadi nyata. Ketiga, Paulus nasihat akan berbahasa roh 2 atau 3 orang dengan seorang lain yang menafsirkannya. Kalau tidak ada orang yang dapat menafsirkan, harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan bernubuat 2 atau 3 orang dengan teratur, seorang demi seorang, dan seorang lain akan menganggapi apa yang mereka katakan. Keempat, Paulus berkata akan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Kelima, dia berkata akan menerima nasihat Paulus sebagai perintah Tuhan kepada semua orang yang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Aplikasi hari ini, pertama, berpikir seperti dewasa dan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di dalam jemaat, kita harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu sangat penting. Hamba Tuhan pun atau majelis jemaat pun, siapapun harus sopan dan teratur di dalam melakukan segala sesuatu dengan jemaat-jemaat. Kedua, kalau mau berbahasa roh atau bernubuat di depan jemaat, harus dengan orang yang dapat menafsirkan dan dengan seorang lain akan menganggapi apa yang mereka katakan. Ini juga penting. Itu benar atau tidak benar, harus orang-orang yang lainnya juga menganggapinya dan jelaskannya. Mereka saling menolong, saling membantu. Ketiga,
melayani Tuhan hanya berdasarkan ajaran di dalam Alkitab, sesuai dengan firman ajaib. Jadi PR praktik hari ini, melayani dengan sopan dan teratur di dalam ajaran Alkitab. Janganlah melayani dengan hati semangat diri sendiri. Sekalipun hatinya semangat dan harus melayaninya begitu, harus melakukannya begitu, namun itu hanya dengan keinginan sendiri, janganlah begitu. Semua hamba Tuhan harus menjaga sopan dan teratur. Sekalipun ada semangat, ya sabarlah. Inilah cara Tuhan. Inilah teladan Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.